Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bunda yang salih dan salihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Jadi hari ini kita akan belajar masuk ke materi tema B ya nak. Jadi silakan anandaku dipersiapkan bukunya ya. Buku tema B. Kemarin sudah kita selesaikan ya pembelajaran di tema A. Nah, semuanya silakan dibuka bukunya halaman 2 ya. Materi yang Bunda akan jelaskan pada hari ini yaitu subtema 1 bermain di lingkungan rumah pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah Anandaku dapat menyanyikan lagu sesuai panjang dan pendeknya nada. Anandaku dapat membaca cerita dan menjawab pertanyaan sesuai cerita. Dan yang ketiga, Anandaku dapat mengenal perkalian sebagai penjumlahan berulang ya. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Anandaku amati di bukunya ya, halaman 2. Anandaku juga bisa lihat di sini. Di sini kita ketahui ada 4 buah gambar ya, nak. Gambar A, B, dan C. Nah, kita lihat pada gambar A, ini anak-anak sedang bermain ya, di taman bermain ya. Dimana di sini ada yang sedang bermain layang-layang, ada yang sedang bermain benteng-bentengan. Gambar B, Nina dan Lani sedang bermain boneka ya di dalam rumah ya kalau kita lihat. Yang gambar C juga, Nina dan Adi sedang bermain bersama ya di dalam rumah. Nina sedang bermain bersama bonekanya, Adi bermain dengan mobil mainannya. Dan gambar D kita lihat di sini anak-anak sedang bermain di lapangan sekolah ya. Ada yang bermain lompat tali, ada yang sedang duduk. Nah, dari keempat gambar ini manakah yang menunjukkan kegiatan bermain di lingkungan rumah? Yang mana? Ya benar ya nak, gambar B dan gambar C. Karena gambar B dan gambar C ini kita lihat mereka bermainnya di dalam rumah. Jadi Anandaku, contoh dari kegiatan bermain di lingkungan rumah itu bermainnya di dalam rumah, ataupun contoh lainnya misal Nina sedang bermain petak umpet ya di halaman depan rumah, itu masih di sekitar lingkungan rumah. Kalau gambar A dan gambar D ini bukan di lingkungan rumah, karena gambar A ini bermainnya di taman bermain ya. Kalau yang gambar D ini bermainnya di lapangan sekolah ya. Jelas ini di lingkungan sekolah, bukan di lingkungan rumah. Oke, sekarang kita kegiatan ayo bernyanyi. Ayo nyanyikan lagu berikut dengan suara nyaring ya. Jadi di sini ada sebuah lagu ya nak, dengan judul apa ini? Awan Putih ya, ciptaan siapa? Ateh Mahmud. Pada tema A, lagu yang diciptakan Ateh Mahmud itu ada yang masih ingat nggak? Apa judulnya? Ya benar ya, Irdam Temanku. Irdam Temanku juga penciptanya adalah Ateh Mahmud. Nah, silakan nanti Anandaku cek ya di GCR, nanti Bunda berikan link video bagaimana cara menyanyikan lagu Awan Putih, nadanya ya. Silakan didengarkan lagu dari Awan Putih, kemudian Anandaku hafalkan ya nak. Oke, lanjut. Nah, coba bacalah contoh nada dan panjang nada berikut ya. Jadi pada lagu Awan Putih ini kita lihat ya nak, di sini ada bentuk angka-angka ya. Nah, angka-angka ini disebut sebagai not angka. Jadi not angka ini bertujuan untuk menunjukkan nada panjang dan pendek dari suatu lagu ya. Nah, di sini coba Anandaku lihat pada tabel ini ya, penjelasan. Untuk satu ketukan itu biasa contoh nadanya, not angkanya dituliskan seperti ini ya nak.
tidak ada titik. Jadi non angka ditulis angkanya saja dan tidak diberi garis atau titik di atasnya. Untuk jumlah ketukan 2 ketukan, itu dituliskan non angkanya seperti ini, ya. Non angka ditambah 1 titik di belakangnya. Jadi ciri 2 ketukan itu ada 1 titik di belakang dari si non angka. 3 ketukan itu 2 titik ya di belakang non angka nih. Ada 2 titik. Kalau 4 ketukan itu ada 3 titik ya nak. Untuk menentukan suatu nada lagu itu dibaca panjang dan pendeknya itu bisa Nanda ketahui dari non angka ya nak. Dan juga dari jumlah ketukan. Kalau misalnya jumlah ketukannya 1 dan tulisan non angkanya seperti ini, biasanya bunyi dari nadanya itu pendek ya. Kemudian kalau misalnya jumlah ketukannya ada 2, 3, 4, dan seterusnya ya, atau lebih dari 1. Dan di non angkanya itu disertai titik ya, di belakang non angkanya, itu biasanya nadanya dibaca panjang ya nak. Bisa diingat ya, kalau misalnya nada pendek itu biasanya cuma 1 ketukan, tapi kalau yang panjang itu lebih dari 1 ketukan. Perhatikan kembali penggalan lagu Awan Putih berikut. Tentukan bagian lagu yang dinyanyikan dengan bunyi panjang dan tentukan bagian lagu yang dinyanyikan dengan bunyi pendek. Nah, kata Bunda tadi, kalau bunyi panjang itu non angkanya dituliskan seperti ini ya, berarti nah disertai dengan tanda titik di belakang non angkanya. Dan jumlah ketukannya lebih dari 1. Kalau pendek tadi apa? Cuman 1 ketukan ya. Sekarang kita akan menentukan ya nak, bunyi panjang dan pendek pada lirik lagu Awan Putih di baris pertama. Kalau kita nyanyikan di sini, kulihat awan seputih kapas. Nah, kalau kita tentukan bunyi panjang dan pendek berdasarkan non angka, kita lihat ya, pada non angka ini kira-kira dibaca pendek atau panjang? Pendek ya nak. Bunyi dari nadanya itu adalah pendek. Karena apa? Karena non angkanya tidak ada titik ya. Berarti kita tuliskan di sini ya nak. Ini non angkanya dibaca bunyi pendek. Nah, yang ini non angkanya dibaca dengan bunyi apa? Panjang ya. Karena di non angkanya ada titik. Kalau yang ini ada titik nggak? Nggak ada ya, berarti bunyi pendek. Terakhir yang ini. Bunyi apa? Panjang ya. Karena ada titik. Jadi kalau dari non angka, kita bisa lihat ya nak, bagian yang bunyi pendek itu yang ini, yang panjang yang ini. Kalau kita nyanyikan tadi apa? Kulihat awan seputih kapas. Ya, di bagian awan sama kapas yang panjang. Dan di bagian ini itu dinyanyikan dengan berapa ketukan? Kalau non angkanya yang ini 2 ketukan ya nak, yang ini juga 2 ketukan karena hanya ada 1 titik di belakang non angka. Bisa dipahami ya nak? Selanjutnya kita kegiatan ayo membaca ya nak. Bacalah percakapan Nina dan adiknya di bukumu dengan sesama di halaman 5. Silakan Anandaku buka bukunya halaman 5. Di situ ada percakapan antara Adi dan Nina. Diketahui
Hari ini Nina libur sekolah ya. Nina dan adiknya membuat mainan dari kertas. Mereka membuat pesawat dari kertas. Bunda akan coba bacakan ya percakapan antara Nina dan adiknya. Nandaku juga baca ya di bukunya percakapan ini. Kak, pesawat buatanku sudah jadi. Ayo kita ke halaman, Kak. Ayo, Nina dan Adi menuju halaman untuk mencoba pesawat buatan Adi. Sekarang coba terbangkan pesawatmu. Wah, pesawatku bisa terbang seperti pesawat sungguhan. Iya, Adi, itu karena bantuan angin. Angin dapat menerbangkan pesawatku. Bagaimana kalau hujan, Kak? Kalau terkena hujan, pesawatmu akan jatuh. Oh, begitu. Untung hari ini cerah. Ayo kita main lagi, Kak. Ayo. Oke, setelah Nandaku baca teks percakapan antara Adi dan Nina, ya. Sekarang kita sama-sama menjawab soal ya. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan isi percakapan. Hari ini Nina libur sekolah. Benar nggak pernyataan ini, Nak? Benar ya, jadi saat membuat pesawat mainan bersama Adi, Nina sedang libur sekolah. Pernyataan kedua, Nina bermain bersama teman-temannya. Benar nggak? Nina bermain bersama teman-temannya. Salah ya, Nak. Kalau kita lihat di percakapan ini, Nina bermain dengan siapa? Adik-adiknya. Yang ketiga, Nina dan Adi membuat pesawat terbang. Betul ya? Mereka membuat pesawat terbang. Pesawat buatan Adi terbang karena bantuan angin. Benar nggak? Benar ya. Pada kalimat yang mana? Yang ini ya. Ketika Nina mengatakan bahwa pesawat yang diterbangkan Adi itu terbang karena bantuan angin. Kemudian pernyataan terakhir, hujan dapat membuat pesawat mainan Adi jatuh. Benar nggak? Benar ya. Di mana? Di bagian kalimat mana? Yang ini ya, Nak. Kalau terkena air hujan, pesawatmu akan jatuh. Jadi pernyataan kelima juga benar. Coba Nandaku perhatikan, di sini ada sebuah pertanyaan ya. Di mana pertanyaan pertama, apa yang disampaikan Adi kepada Nina tentang pesawat buatannya? Kira-kira apa yang disampaikan Adi tadi kepada Nina terkait pesawat buatannya? Ya benar ya, Nak. Adi mengatakan kepada Nina kalau pesawat buatannya itu bisa terbang seperti pesawat sungguhan. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dikatakan Nina kepada adiknya tentang alasan pesawat Adi bisa terbang? Nina mengatakan kepada Adi, kenapa pesawatnya bisa terbang itu karena adanya bantuan angin. Oke, selanjutnya kita kegiatan ayo berhitung. Diketahui di sini Nina dan Rara itu sedang bermain congklak ya, Nak, di mana Nina itu meletakkan biji congklaknya di setiap lubang itu sebanyak 5. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 lubang ya, yang diisi oleh Nina biji congklaknya sebanyak 5. Kalau kita hitung jumlah ketiga lubang, ini isi dari biji congklaknya ada berapa? Seluruhnya ada 15 ya, Nak. Dari mana 5 ditambah 5 itu 10, tambah 5 itu 15. Kalau kita lihat pada ketiga lubang ini ya, Nak, jumlah biji congklaknya sama yaitu 5, 5, 5. Jadi penjumlahan bilangan yang sama itu dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Bagaimana cara menuliskannya? Di sini kan kita lihat 5-nya ada berapa kali, Nak? Ada 3 kali ya, atau 5-nya itu ada berapa? Banyak, ada 3 kali, maka kita tulis 3 dikali 5. Berapa 3 kali 5 hasilnya tadi? 15. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 itu bisa dituliskan dalam bentuk perkalian 3 dikali 5.
atau 5-nya itu sebanyak 3 kali. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya ya, Nak. Nah, di sini kita lihat 4 ditambah 4 itu sama dengan 8. Kalau kita lihat di sini, biji congklaknya itu jumlahnya ada 4 ya, di setiap lubang ya. Kalau kita buat ini ibaratnya lubang, setiap lubang itu ada 4. Nah, lubangnya ada berapa? Ada 2 ya, atau 4-nya ini ada sebanyak 2 kali. Maka bisa kita tulis bentuk perkaliannya 2 dikali 4. 2 kali 4 berapa ini hasilnya? 8. Ya, Nak? Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2 ya, Nak. Kita lihat di sini ada kumpulan dari kelereng ya, di mana di sini kelerengnya dijumlahkan. Kita hitung. Untuk kelereng kelompok pertama ini ada berapa banyak? 3 ya. Yang ini 3 juga. Ini 3, ini 3. Kalau kita jumlahkan, keempat kelompok kelereng ini ada berapa? 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Jadi jumlah seluruh kelereng ini itu ada 12. Kita tuliskan dalam bentuk perkaliannya ya. Ini kan kita Bunda tadi itu kita ibaratin sebagai kelompok ya. Jadi kelereng ini ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok, di mana setiap kelompok isinya ada 3 kelereng. Maka bisa kita tulis bentuk perkaliannya 4 dikali 3, karena 3, bilangan 3 ini sebanyak 4 kali. 4 kali 3 itu 12. Ya, Nak? Bisa dipahami ya terkait menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan dengan bilangan yang sama. Oke, selanjutnya silakan Anandaku kerjakan ya tugas di bukunya itu halaman 7 ya. 7 dan 8. Soal nomor 1, 3 sama 4 ya. Atau bisa Ananda lihat di video Bunda ini ya. Nih soal nomor 1. Di sini perintahnya untuk memasangkan kata dengan gambar benda yang sesuai. Di soal nomor 2, tentukan jumlah ketukan pada nada-nada berikut. Nah, kira-kira ini jumlah ketukannya ada berapa ya? Sudah Bunda ajarkan. Kalau yang nggak ada titik, itu ketukannya ada berapa? Yang titiknya 1, ketukannya ada berapa? Dan seterusnya. Yang ketiga, ini tuliskan penjumlahan dan bentuk perkalian sesuai gambar ya. Nah, contoh. Nih, ini dalam setiap kotak telur ini berisi berapa telur? 6 ya. Dituliskan seperti yang Bunda jelaskan terkait menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan dengan bilangan yang sama ya, Nak. Oke, mungkin Bunda cukupkan pelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.